Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku telah membaca rancangan hak angket yang akan diserahkan ke DPR RI. Mahfud juga menyebutkan akan menempuh jalur hukum melalui sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Calon Wakil Presiden Mahfud MD mengungkapkan hak angket yang akan digulirkan ke DPR RI sudah jadi. Mantan Menko Polhukam ini mengaku telah membaca lebih dari 75 halaman. Bahkan menurut Mahfud, nama-nama yang akan menandatanganinya pun sudah ada. Saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang. Naskah akademiknya tebal sekali. Di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi itu angket itu jalan. Tinggal kan itu perlu koordinasi teknis ya. Siapa yang tanda tangan di depan gitu. Itu sudah ada nama-namanya, tapi yang mau tanda tangan itu kan harus baca dulu juga ya, biar nanti ketika mempertahankan itu tahu. Selain melalui hak angket, Mahfud menyebut pihaknya akan menempuh jalur hukum melalui sengketa pemilu melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Diketahui Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan mengumumkan hasil real count pada 20 Maret 2024. Hasil pemilihan presiden dan wakil presiden akan ditetapkan 3 hari setelah KPU menerima surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pilpres 2024. Namun jika terdapat perselisihan hasil pemilu penetapan presiden dan wakil presiden akan dilakukan paling lambat 3 hari setelah putusan MK dibacakan. Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Akibatnya suara Ganjar Mahfud terkunci dan tak bisa menembus batas maksimal 17%. Tahap ya Pilpres belum selesai karena rekapitulasi manual sedang dijalankan. Dan kami banyak bertemu dengan para pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental. Misalnya dimasukkannya suatu JSON script, suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa mengupload C1. Juga data-data bahwa quick count pun itu diintercept. Nah, sehingga dari kejadian-kejadian seperti itu kami dalami dan ini memerlukan suatu audit forensik serta audit meta C1. Ini yang kami lakukan sebagai bagian dari temuan-temuan yang sangat penting. Bahkan menurut para pakar IT tersebut, pemilu seharusnya berlangsung 2 putaran. Nah, ini kami sedang dalami. Nah, sehingga kami melihat muncul pergerakan masyarakat yang sangat luas, termasuk para pakar yang kemudian mengkaitkan antar berbagai fakta dengan fakta yang kemudian tadi seperti yang kami simpulkan bahwa pemilu 2024 telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagai perpaduan pemilu 71 dan pemilu tahun 2009. Karena itulah kami juga terus mengadakan komunikasi termasuk dengan beberapa partai politik di dalam mensikapi. Komisi Pemilihan Umum memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia. Pemungutan suara ulang akan dilakukan melalui 2 metode, yakni melalui TPS dan kotak suara keliling. Ketua KPU RI Hashim Asyari mengatakan pemungutan suara ulang akan dilaksanakan pada Minggu 10 Maret 2024 pukul 8 hingga 6 waktu setempat. Jadwal perhitungan suara dilakukan pada 10 hingga 11 Maret 2024. Adapun rekapitulasi hasil perhitungan pemungutan suara ulang pada 11 Maret sampai dengan 12 Maret 2024. KPU juga telah menetapkan kelompok penyelenggaraan pemungutan suara luar negeri atau PPLN dan petugas keamanan untuk 22 TPS luar negeri dan 120 kotak suara keliling. Jumlah TPS yang akan dioperasionalkan adalah 22 TPS. Jumlah pemilih yang akan dilayani dengan menggunakan metode TPS adalah 42.372 pemilih, 42372. Yang kedua, dengan metode kotak suara keliling
akan dioperasionalkan 120 KSK atau kotak suara keliling untuk melayani 19.845 pemilih, 19.845 pemilih. Jadi total pemilih 62.217 pemilih untuk PSU di Kuala Lumpur itu akan dilayani pada 22 TPS dan 100. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara soal status Jakarta setelah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara berakhir pada 15 Februari lalu. Menurut Heru, saat ini rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ masih sedang berproses sehingga masih ada waktu transisi. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akhirnya buka suara tentang berakhirnya status Jakarta sebagai ibu kota negara pada 15 Februari 2024 lalu. Menurut Heru, masih ada waktu transisi sebelum status Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota berganti menjadi daerah khusus Jakarta atau DKJ. Heru mengklaim saat ini rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta masih dalam proses dan belum disahkan. Ini kan status DKI Jakarta sejak 15 Februari kemarin sudah nggak ada undang-undang DKJ-nya gimana Pak? Kira-kira tanggapan? Undang-undang DKJ kan belum di... Ya, jadi bagaimana untuk... Ya, masih ada waktu transisi. Ya, kan sedang berproses DKJ-nya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, maka statusnya telah berakhir pada 15 Februari 2024 lalu. Hal itu sebagai implikasi dari Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara yang telah diundangkan sejak 15 Februari 2022. Pada Undang-Undang IKN Pasal 41 Ayat 2 tertulis paling lama 2 tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan. Maka Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Status Jakarta sebagai ibu kota pun baru bisa tergantikan oleh Nusantara di Kalimantan jika keputusan Presiden telah terbit. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.